Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti rencana sebelumnya, saya akan membuat video berbagi ilmu tentang jurnalistik yang saya taruh di playlist jurnalistik pada channel Abah Abdu ini. Bagi yang belum subscribe atau klik lonceng, silakan klik lonceng dan subscribe agar mendapat materi selanjutnya. Ini materi saya peroleh saat menjadi wartawan di Radar Tegal Jawa Post Group ya. Ada materi yang diberikan seperti waktu itu kayaknya dari Jawa Post ya, memberikan tentang yang disebut diberi judul rukun iman jurnalistik ya. Maksudnya apa-apa yang menjadi pertimbangan suatu tulisan akan dibaca orang. Ibaratnya begini, Anda membuat pada zaman era sekarang ya, di Facebook Anda membuat status, lalu tidak ada yang like, tidak ada yang komentar, tidak ada yang memberikan respon, Anda pasti akan merasa galau kan? Kemana teman Anda kan itu? Padahal status Anda mungkin memang tidak layak untuk dibaca orang. Nah, dalam suatu berita atau tulisan seperti itu, wartawan harus meyakini ini, makanya disebut rukun iman. Beberapa faktor yang membuat tulisan itu akan dibaca orang. Yang pertama adalah timelines baru terjadi. Berarti semakin dekat suatu peristiwa dengan pemuatan akan semakin bernilai. Ukurannya adalah waktu. Mungkin setiap media massa ya punya ukuran waktu tersendiri, karena misalkan ada media massa atau majalah atau koran harian ya, berarti ukuran waktunya harian. Ada yang tabloid bisa mingguan, bulanan ya, majalah bisa mingguan, bulanan, nah, ukuran waktu. Nah, semakin dekat suatu peristiwa dengan pemuatan akan semakin bernilai. Berarti kalau koran harian maka baru terjadinya bisa ditunggu sampai besok mau terbit ya. Mau terbit masih ada waktu untuk menunggu untuk dicetak atau untuk ditayangkan. Ya, itulah peristiwa baru terjadi. Timelines ya, timelines. Kalau waktunya lama menjadi tulisan yang basi. Ya, orang akan tidak membacanya. Wis lawas mengapa ya. Berikutnya adalah aktual. Bisa jadi waktunya sudah lewat, tetapi masih terus menjadi pembicaraan banyak orang. Ukurannya adalah luasnya pembicaraan mengenai peristiwa atau masalah. Aktual, diaktualkan istilahnya ya. Biasanya kalau mau mengaktualkan itu ada peristiwa lompatan, sehingga beberapa peristiwa yang sudah lalu, sudah lewat bisa diangkat kembali. Contohnya misalkan ada penculikan tahun 5 tahun yang lalu misalkan. Nah, kemudian saat ini lagi marak penculikan misalkan ya. Lalu kejadian 5 tahun itu menjadi diaktualkan. Anda membuat tulisan mungkin tentang bagaimana sih seorang ibu yang sudah kehilangan anak 5 tahun, itu bisa diangkat kembali atau diaktualkan. Aktual ya, ukurannya waktu bisa lewat, sudah lama, tapi dibarukan peristiwa itu. Berikutnya adalah magnitude. Berpengaruh sangat luas, mengagetkan banyak orang, membuat pembaca terhenyak, konflik antara satu kelompok dengan kelompok lain, konflik dengan norma masyarakat, konflik antara masyarakat dengan pemerintah, dan sebagainya. Yang konflik-konflik ini ya biasanya memang mengandung daya tarik ya, magnet ya, daya tarik, mengagetkan banyak orang. Selanjutnya prominence, ketokohan, melibatkan orang terkemuka, orang penting atau orang terkenal, bisa tokoh formal, bisa non formal. Segala tulisan yang menyangkut tokoh pasti juga akan diminati oleh pembaca. Misalkan menteri, presiden,
Panglima TNI, atau mungkin di daerah, kepala daerah, bupati, wakil bupati, wali kota, dewan ya, anggota dewan yang menyangkut ketokohan pasti akan diikuti atau akan dibaca oleh halayak. Artis saja juga banyak yang suka mengikuti kan berita tentang artis ya, padahal isinya tidak begitu penting, tetapi ya karena menyangkut ketokohan ya, sehingga tulisan wartawan ini yang menyangkut tokoh juga disukai atau menjadi daya tarik juga terhadap. Berikutnya proximity, kedekatan dengan pembaca. Semakin dekat tempat terjadinya peristiwa atau masalah, semakin menarik minat pembaca. Jadi koran lokal seperti Radar Tegal ini kekuatannya juga di proximity ya, kedekatan dengan pembaca. Jadi kalau Anda membuat media liputannya daerah atau cakupan pasarnya misalkan daerah, ya yang diangkat adalah peristiwa di daerah itu ya. Misalnya di sini di Tegal, misalkan Anda majalah wilayah Tegal lah misalnya, lalu ada peristiwa di Irian, terlalu jauh, faktor kedekannya kurang. Yang dekat adalah peristiwa-peristiwa di daerah Tegal, misalnya seperti itu. Dramatik, menggambarkan secara detail, mengandung suatu proses sehingga pembaca seolah-olah melihat langsung peristiwa yang terjadi. Jadi kalau tulisan ini bisa memberikan secara detail, mendeskripsikan peristiwa begitu detail sehingga prosesnya membuat pembaca seolah-olah melihat peristiwa itu, pasti akan mendapat banyak pembaca. Biasanya misalkan ada peristiwa bencana alam ya, tsunami lah misalkan, tulisan bisa menggambarkan bagaimana saat laut itu mulai tumpah airnya ya, gelombang lautnya makin besar sehingga menjadi tsunami. Atau dulu waktu Mbah Marijan meninggal ketika tersapu awan panas ya, di sana digambarkan bagaimana Mbah Marijan meninggal dalam keadaan sujud ya. Tulisannya dibuat sedemikian detail, deskripsinya seperti melihat langsung. Pasti tulisan itu akan menarik dibaca dan pembaca akan suka. Selanjutnya inovasi, temuan-temuan yang baru yang belum pernah diungkap oleh media massa, bisa berupa teknologi, bisa sistem. Jadi kalau tulisan yang mengangkat suatu inovasi terbaru ya, juga akan diminati oleh pembaca, akan mengandung daya tarik terhadap pembaca. Misalkan di sisi teknologi ya, misalkan perkembangan HP misalkan ya, ada teknologi baru mengenai HP, atau mungkin tentang rumah ya, bisa ada misalkan temuan-temuan baru tentang konstruksi rumah misalkan. Human interest, sesuatu yang menyentuh rasa kemanusiaan, bisa menggugah emosi pembaca sehingga menjadi sedih, menangis, tertawa, bahagia dan sebagainya. Akan lebih baik kalau emosi itu sampai menggerakkan hatinya untuk berbuat. Human interest ya, mengandung sisi kemanusiaan, rasa kemanusiaan ya. Misalkan contoh ada kita pernah mengangkat misalkan kepala keluarga yang kondisi bapaknya sakit, anaknya juga sakit, istrinya juga sakit, itu kan membuat sedih ya, bisa menangis. Itu ada unsur human interest.
Itu diangkat, lalu mungkin kalau ada donasi ya, pembaca mesti akan memberikan donasi karena tersentuh, jadi hatinya tergerak untuk memberikan donasi. Itu human interest ya. Unik, tulisan yang mengungkap atau menyajikan tentang sesuatu yang unik atau aneh, sesuatu yang berbeda dengan kenyataan pada umumnya juga menjadi daya tarik pembaca. Makanya ada sebuah TV yang membuat program misalkan 7 keajaiban yang unik-unik lah ya, atau ada yang mengangkat tentang ini pada tulisan ini, pada artikel ini contohnya orang menghadap ke barat ya, sholatnya, dan sebagian menghadap timur ya, pokoknya tidak lazim, yang unik, aneh. Atau biasanya ada peristiwa misalnya binatang lahir dengan kepala 2 ya, seperti itu, atau kambing berkaki 6, unik-unik seperti itu suka menjadi daya tarik pembaca. Atau dulu ada seorang yang tubuhnya seperti kayu karena penyakit sebenarnya, tapi tubuhnya menjadi seperti kayu. Kemudian eksklusif, tidak ada media lain yang memuat. Jadi kadang ada media yang bisa menyajikan peristiwa yang paling eksklusif, yang media lain tidak memuatnya. Maka tulisan itu akan menjadi dibaca oleh orang banyak atau membaca ya. Informatif, mengandung banyak informasi yang berguna untuk kepentingan masyarakat luas. Tulisan yang menyajikan tentang informasi atau sesuatu yang berguna untuk kepentingan masyarakat luas pasti akan dibaca oleh masyarakat luas ya, warga, pembaca, langganan dan sebagainya. Contohnya misalkan tentang kenaikan gaji misalkan bagi seorang PNS, itu kan informatif dan berguna. Atau tentang kenaikan listrik, BBM, sembako ya. Edukatif, mendidik masyarakat sehingga terjadi perubahan sikap maupun perilaku ke arah yang lebih baik, dari yang semula malas bekerja menjadi giat bekerja, itu contoh. Dari yang suka merokok sementara sudah sakit-sakitan, dengan tulisan edukasi menjadi tidak merokok, contoh itu. Pada saat ini, pada saat era pandemi COVID ya, ini masyarakat juga perlu dibuat tulisan yang mengedukasi agar mengikuti protokol kesehatan ya, new normal gitu ya. Bagaimana hidup dengan new normal, ini perlu buat tulisan edukatif. Tujuannya agar tidak terkena virus corona yang sampai saat ini masih belum hilang di Indonesia. Yang terakhir, elit, bisa berarti tulisannya yang mencerminkan untuk golongan masyarakat terdidik dan maju secara sosial dan ekonomi. Bisa pula informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan golongan masyarakat kelas atas, terutama gaya hidup yang harapannya banyak orang. Ini contoh tentang tulisan biasanya di tabloid rumah misalkan, bagaimana si tulisan membuat tulisan yang menggambarkan rumah-rumah yang indah, elit ya. Ya walaupun Anda tidak mampu membangun misalkan ya, contoh aja. Tapi Anda suka untuk melihat rumahnya bagus ya, rumahnya mewah. Tulisan itu disukai juga. Makanya banyak sih tabloid-tabloid yang kayak gadget juga membuat tulisan tentang gadget terbaru, kan elit ya. Rumah, gadget, mobil ya, motor dengan tampilan baru dan sebagainya. Itu seperti itu menarik untuk atau membuat daya tarik ya.
Jadi ada 13 hal yang membuat tulisan itu akan dibaca oleh banyak orang. Semakin banyak unsur tadi yang ke-13 itu, semakin lengkap tulisan itu, biasanya di media massa akan menjadi headline. Jadi peristiwa bisa mengandung 13 unsur tadi itu, saya yakin akan menjadi headline di sebuah media massa. Nah, dengan tahu tentang hal-hal ini, Anda juga tidak akan bingung membuat tulisan apa. Saya mau bikin tulisan apa, idenya apa, dari mana, dan sebagainya. Anda langsung berpikiran tentang ini saja. Oh, saya membuat ini ada yang sesuatu yang unik. Oh, ini ada sesuatu yang elit. Oh, ini ada toko, dan sebagainya. Pasti akan ada ide tulisan dengan meyakini yang 13 hal ini. Itu pada materi tentang rukun iman jurnalistik ya kali ini. Cukup sekian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tidak jelas ya. Silakan like, komentar, subscribe ya. Jangan lupa klik loncengnya untuk mendapatkan materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.